walaupun 1 detik, walaupun 1 menit. Apabila kita ingin mengembalikan waktu yang telah berlalu, tidak bisa. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, kullu nafasin min anfasik jauharah la tugawwam bigimah. Setiap tarikan nafas, setiap detik yang berlalu dari hidupmu adalah permata yang tidak ternilai harganya. Uang apabila hilang bisa kita cari, berapapun itu, berapa dolar pun, berapa ringgit pun, yang hilang masih bisa kita cari. Tapi 1 detik yang berlalu dari umur kita, yang telah berlalu, mungkinkah kita kembalikan lagi? La wallah. Apabila telah berlalu itu waktu, dia berlalu dan tidak bisa dikembalikan dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kehidupan kita yang sesaat. Ma madafat wal muammalu ghaib walakas sa'ah allati anta fiha. Waktu yang berlalu tidak bisa kita kembalikan. Yang akan datang hanya sekedar mimpi dan angan-angan. Bukan milik kita waktu yang akan datang. Siapa di antara kita yang mampu menjamin bisa kembali ke rumahnya? Siapa di antara kita yang mampu menjamin masih akan hidup hingga esok hari? Tidak ada yang bisa menjamin. Esok hari bukan milik kita, masa depan bukan milik kita. Yang kita miliki adalah saat ini, waktu yang sekarang. Inilah yang kita miliki, sehingga hendaknya kita manfaatkan waktu yang sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau menyebutkan, ad-dunya sa'ah, duniamu sesaat, maka jadikan yang sesaat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebahagiaan hidup, kenikmatan hidup, ketentraman hidup di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, Al-Imam Syafi'i, laula musahabatul akhyar wal munajah bil ashar lamahbabtul baga fi hadhihi dar. Kalau bukan karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, qiyamul lail, dan kalau bukan karena bersahabat dengan kekasih-kekasih Allah para aulia, maka aku tidak ingin hidup di muka bumi ini. Apa yang nikmat dari kehidupan dunia kalau bukan untuk bermunajat kepada Allah, kalau bukan untuk menjalin hubungan erat, berdampingan dengan mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ma ladzatul 'aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadat wal umara. Kelezatan hidup, kenikmatan hidup adalah milik mereka para fuqara, orang-orang yang fakir di pintu Allah, orang-orang yang selalu bersimpuh di pintu Allah, orang-orang yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Kelezatan hidup bersama mereka, kenikmatan hidup bersama mereka, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Jadikan diri kita bersama mereka, jadikan diri kita bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai mereka, ikuti jalan mereka, bertakwa kepada Allah sebagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum mahum alla yahbuk rabbak mithl ma qad habahum. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau mengatakan, ikuti jejak mereka para aulia Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang menghambakan diri mereka kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Ikuti jejak mereka, langkah demi langkah sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu ketika engkau mengikuti jejak mereka, apa yang Allah berikan dari anugerahnya kepada mereka, Allah berikan kepadamu. Ikuti jejak mereka. Fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum mahum alla yahbuk rabbak mithl ma qad habahum. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun berlalu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Masih ada 1 tahun ini. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur untuk kita sekalian, sehingga kita bisa melalui tahun ini dalam ketaatan kepada Allah, dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mulia di antara kita, yang baik di antara kita, bukan yang hartanya banyak, bukan yang jabatannya tinggi,
Akan tetapi yang mulia di antara kita yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan amal perbuatannya pun bagus. Hidupnya panjang di dalam ketaatan kepada Allah. Hidupnya yang panjang, kita selalu meminta kepada Allah agar diberikan panjang umur. Kalau kita ingin panjang umur, ya siap dengan penyakit. Iya, pengen panjang umur, ingin panjang umur, ya penyakit di hadapan kita. Cuman kita berharap kepada Allah afiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting bukan panjang atau pendeknya umur, tapi yang paling penting adalah umur kita warnai dengan ketaatan kepada Allah. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian yang umurnya panjang, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertekad, pasang niat kita masuk tahun baru ini, tahun baru Hijriah 1436 Hijriah, kita pasang niat kita di dalam hati kita, tekad kita agar kita senantiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertekad, tahun ini kita akan pergi haji ke Baitullahil Haram. Tahun ini kita bertekad untuk melaksanakan segala yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Pasang tekad di dalam hati kita untuk mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila kita memiliki tekad dan niat semacam ini di dalam hati, maka ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita tidak mampu melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan seseorang dilihat dari niatnya, dan Allah memberikan pahala, ganjaran, hasanat kepada seseorang dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Setiap orang diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Pasang niat yang bagus. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam ucapannya beliau bercerita tentang sahabat beliau yang bernama